bahwa si batin ini berjalan di akhirat. Nah, kayak apa berjalan di akhirat? Menghadap kepada yang punya akhirat. Artinya kalau bahasa umumnya, bahasa awamnya, dia bawa zikrullah. Bahasa awamnya, ia bawa untuk menyadari akan hadirnya Allah. Berarti ia bawa tuh batinnya di jalan akhirat. Mudah-mudahan paham maksudnya, Pak Abla. Jelas kok ya. Kada pakai bahasa kita kada pakai bahasa mantik kada. Ini bahasa nyata sudah. Jelas kalau lah? Jelas. Bila jasadmu adalah dunia, batinmu itu akhirat, engkau bawa batin itu di jalan akhirat, yakni merasakan, menyadari akan hadirnya Allah. Maka berarti saat ini engkau berada di akhirat. Maka berarti di sini ya di akhirat. Di sini itu maksudnya ya di batin tadi, ya Kak? Itulah yang dikatakan bila seseorang itu ia membawa batinnya untuk berjalan di akhirat dalam merasakan hadirnya Allah, maka berarti ia berada di hadirat Allah. Itu maksudnya. Ia bawa batinnya berjalan di jalan akhirat, yang bermakna ia bawa batinnya untuk merasakan dan menyadari akan hadirnya Allah saat ini di sini. Maka berarti saat ini di sini bukan di sini dia, tapi di hadirat Allah. Saat ini di sini dia berada di hadirat Allah. Di mana gerak? Ya di sini, tapi bukan di sini. Paham nggak? Di sininya itu bukan di sini. Di sininya itu ya di hadirat Allah. Rumus seseorang itu berada di hadirat Allah ialah ketika ia selalu senantiasa menyadari akan hadirnya Allah. Berarti dia di hadirat Allah. Hadirat itu apa gerang artinya? Nah, itu kita ungkai. Hadirat itu artinya kehadiran. Hadirat. Hadirat itu artinya kehadiran. Berarti hadirat Allah artinya kehadiran Allah. Jelaslah. Jelas. Hadiran itu artinya adalah kehadiran. Berarti ketika dikatakan hadiratullah atau hadirat Allah, artinya adalah kehadiran Allah. Nah, ketika seseorang itu ia tahu jalannya, ia tahu caranya,
untuk dapat merasakan dan menyadari akan kehadiran Allah, maka berarti dia berada di hadirat Allah. Cocokkah? Hah? Cocoklah. Cocok. Maulah celaka orang yang ada di hadirat Allah? Tidak ada. Ada. Maulah ia ditimbai ke neraka apabila dia ada di hadirat Allah? Tidak ada. Hah? Ditimbai. Dilempar. Ditimbai. Hah? Dilempar. Tidak ada. Orang yang berada di hadirat Allah, kada dengan waninya dapat melempar ke neraka. Ia berada di hadirat Allah. Orang nang ke neraka itu adalah orang nang kada berada di hadirat Allah. Nah itu nang ditimbai ke neraka. Iya kah? Mereka yang ditimbai ke neraka, dilemparkan ke neraka, atau hujat kita dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang tidak berada di hadirat Allah. Iyakah? Coba renungkan. Hah? Ya benar. Kalau orang yang tidak ada di hadirat Allah berarti dia akan dilempar. Sedangkan mereka yang berada di hadirat Allah, Menjadi dengan Rasulullah. ya, orang yang berada di hadirat Allah, ini ada di hadirat Allah nih. Nah. Orang yang berada di hadirat Allah itu berarti dekat dengan Allah. Kehadiran Allah, ya Allah. Atau bisa diistilahkan orang-orang yang berada di hadirat Allah itu adalah orang-orang yang berada di apa namanya, di kerajaan Allah. Nah, kayak gitu sudah. Orang-orang yang berada di hadirat Allah adalah orang-orang yang berada di kerajaan Allah. Orang yang berada di dalam kerajaan Allah itu kan melalui perjuangan itu, ya kan? Kita aja nih ibaratnya manusia nih bisa berada di istana kepresidenan, kada orang sembarangan yang bisa masuk ke sana kan? Ya kan? Kalau kada pejabat, kalau kada orang dekat, tamu undangan yang bisa berada di kerajaan namanya istana kepresidenan, guys. Dan mereka yang berada di istana kepresidenan, apakah dia pejabat, apakah dia orang dekat dari presiden, apakah dia tamu undangan, dia berada di istana kepresidenan, pasti tuh dia itu orang istimewa. Dan pasti ia akan diperhatikan oleh yang punya rumah. Nah, begitu pula ketika seseorang itu ia berada di hadirat Allah, maka Allah lah yang akan memuliakan dia. Maka Allah lah yang akan menyelamatkan dia.
maka Allah lah yang akan memberikan kebaikan-kebaikan baginya. Kenapa? Karena dia berada di hadirat Allah. Tadi sebelumnya tersampaikan sudah bahwasannya orang yang berada di hadiratullah tadi itu nang kayak Pak, ya lah. Tadi udah tersampaikan sebelumnya kalau lah. Maka mereka yang sudah tahu rumusannya, ya pasti ada rumusnya Pak. Matematika aja ada rumusannya kalau lah. Matematika tuh nah, ada rumusnya. Kehidupannya nah, ada rumusnya. Kayak itu juga berada di hadiratullah itu juga ada rumusnya. Nah, ketika mereka itu telah mengetahui akan rumus-rumusnya itu dan dia jalani rumusnya itu, lalu kemudian dia berada di hadiratullah, maka itulah yang ketika ia sholat, sholatnya itu diterima. Kenapa? Karena ia sholat di hadiratullah. Bukan di dunia. Ketika ia berpuasa, puasanya diterima. Kenapa? Karena ia berpuasa di hadiratullah. Ketika ia berzakat, berhaji, maka diterima Allah. Kenapa? Karena ia berzakat di hadiratullah, ia berhaji di hadirat Allah. Jika dikatakan bahwa, nah ini sebagai acuan lagi, sebagai acuan untuk bahan renungan. Jika dikatakan kata Rasulullah, ini Rasulullah berkata, ujar Rasulullah, bahwa dunia itu ibarat bangkai. Dunia itu ibarat bangkai, dan tidak ada yang memperebutkan bangkai kecuali pemakan bangkai. Jika dunia itu diibaratkan bangkai, kata Nabi, berarti orang-orang yang memperebutkan dunia adalah seperti pemakan bangkai. Lalu kemudian juga di dalam peribahasa juga ada dikatakan bahwa dunia ini tempatnya tipu daya, ya kan? Macam-macam. Dunia ini tipu daya macam-macam. Ada tipu daya begini, ada tipu daya begitu, macam-macam sudah. Di mana-mana, apalagi dikatakan katanya di zaman akhir ini, akhir zaman kalau lah. Di akhir zaman ini, di situ zaman fitnah, ya kan? Zaman fitnah. Di zaman akhir ini, zaman fitnah. Artinya yaitu tadi tipu daya merajalela di mana-mana dalam kehidupan dunia.
Kayak apa hendak diterima sembahyangnya? Inya bersembahyang di tempat yang penuh tipu daya. Ya. Kayak apa puasanya diterima? Ia berpuasa di tempat yang penuh tipu daya. Kada aja, aku kan sembahyang di masjid ya, masjid itu rumah Tuhan. Bujur aja masjidnya bagus aja, masjidnya kada salah, kada masjidnya itu kada salah, bagus saja. Orang-orangnya, ayo aja lihat nih, ada yang berkelahian satu dengan yang lain, ada yang pengirian satu dengan yang lain, ada yang menguyak di hati, ada juga. Apa jangan si anu itu imam terbaik, imam aja. Orang alhamdulillah, ini alhamdulillah. Kayak pemakmumnya bisa sembahyang, bisa selamat, bisa benar, bisa sah. Imamnya jaga itu, ayo dikuyaknya. Padahal satu pengurus, satu pengurus masjid. Kada di masjid sini pak, nggak ada di masjid luaran sana. Banyak kalau dan kayak itu. Bukan sekarang aja pang, dulu bahari kita masih halus-halus kayak itu juga. Pengurus masjid kan nanti berkelahian nih. Ada juga nang saling menonjolkan. Aku lebih baik pang dari nangan itu. Baiknya jalan itu, jangan nang itu nang jadi imam, aku aja nang jadi imam. Amun itu nang imam apa? Orang kok dia hak. Huruf zal dia baca zal. Kayak apa? Jangan lagi jasian itu dimasukkan jadi imam rawatib, jangan ya. Nah, masjidnya bagus saja, orangnya nah, itu yang kalau kita melihat tadi tipu daya di mana-mana. Nah, ini hanya ilustrasi. Artinya dunia ini dan segala kemelutnya, gemerlapnya di mana-mana penuh dengan tipu daya. Kayak apa? Maunya orang bersembahyang di tempat yang penuh tipu daya. Ada lagi yang mengatakan dunia itu najis. Dunia itu najis. Dunia itu tempatnya najis. Dunia itu tempatnya najis. Bangkai, kalau tadi lah bangkai itu najis bukan? Najis. Ujar Nabi, dunia itu seperti bangkai. Bangkai itu najis. Lalu bersembahyang di tempat yang najis. Ayo, kayak apa? Nah, itulah sebagian ahlul hakikat berkata, sholatlah engkau di hadirat Allah, jangan sholat di dunia, karena di dunia itu penuh dengan najis, maka tidak sah dan tidak diterima sholatmu. Sholatlah di hadirat Allah, maka akan diterima sholatmu. Nah, itu tadi sudah rumus-rumusnya tadi sudah tersampaikan. Lahiriahnya dunia,
ya kan tadi kan? Ya. Lahiriahnya terlihat di dunia, tapi hatinya bukan di dunia, melainkan di hadirat Allah. Lahiriahnya terlihat di dunia, tapi rohnya di hadirat Allah. Itu yang diterima. Jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celakalah orang-orang yang sholat yang di dalam sholatnya itu dia lalai. Lalai itu lupa. Lupa itu berarti kada sadar. Kada sadar itu berarti kada menyadari akan hadirnya Allah. Ya kan? Berarti kalau ia kada menyadari akan hadirnya Allah, berarti dia tidak di hadirat Allah. Maka sholatlah engkau di hadirat Allah, walaupun jahirmu di dalam masjid. Paham gak? Tapi sholatmu tetap di hadirat Allah, walaupun jahirmu di dalam masjid, walaupun jahirmu di dalam musola, walaupun di jahirmu di dalam rumah. Tapi hati dan rohmu di hadirat Allah. Begitupun pula berpuasalah engkau di hadirat Allah. Orang-orang yang berada di hadirat Allah dan selalu hadir di hadirat Allah, artinya sesering mungkin, jika perlu setiap waktu. Sesering mungkin, artinya sesering mungkin dia sadar kalau dia ada di mana, yaitu nah. Apalagi dia bisa setiap waktu kalau dia selalu berada di hadirat Allah. Orang-orang yang sesering mungkin berada di hadirat Allah, bahkan bisa jadi ia selalu berada di hadirat Allah, maka merekalah orang yang dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Merekalah yang dikatakan orang yang masuk di dalam takwa yang sebenar-benarnya takwa. Setiap Jumat kalau itu dibacalah, setiap Jumat di masjid mana saja selalu dibacakan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Artinya bertakwa itu jangan main-main. Ya kan? Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti jangan bermain-main di takwa. Orang yang bermain-main itu di dunia itu bermain-main namanya. Karena dunia itu tempat laibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan tempat permainan dan senda gurau belaka. Berarti
ketika seseorang itu dia belum bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa, dia masih bermain-main takwanya. Disinggung Allah Ta'ala itu ngarannya. Jangan dikira Allah Ta'ala kada bisa menyinggung. Allah Ta'ala bisa aja menyinggung. Di Quran kata Allah, samakah orang yang bungul dengan orang yang alim? Ya lah, kada bahasa Banjar pang kada. Ujar Allah, samakah orang yang berilmu dengan orang yang kada berilmu? Yang kada berilmu itu bodoh kalau. Nah, itu berarti Allah menyinggung tuh. Lalu ujar Tuhan lagi, apabila di dunia buta, maka lebih-lebih lagi di akhirat. Nah, itu Allah menyinggung tuh. Iya kan? Begitu pula kata-kata Allah dalam kalamnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Itu artinya Allah sedang menyinggung. Jangan main-main di wilayah takwa. Takwa yang bagaimana yang dikatakan takwanya itu masih bermain-main adalah mereka yang belum berada di hadirat Allah, atau mereka yang tidak mau menuju ke hadirat Allah. Adakah orang yang kada mau menuju hadirat Allah? Banyak. Belajaran apa gerak? Belajaran mengenai pembersihan hati. Jadi kita belajaran hakikat, ma'rifat itu ketinggian itu aja. Bapak kan belajar kayak itu nanti kita kena berkegilaan, kena berkekafiran. Nah itu berarti orang yang mengatakan kayak itu tuh, inya kada mau menuju hadirat Allah. Nang berkata itu nang mengatakan tadi jangan bangun itu kena berkegilaan. Gila Tuhan bagus. Padahal memang dasar bujur orang yang berada di hadirat Allah itu gila. Gila apa? Gila cinta lawan Allah. Iya kan? Iya. Selalu karindangan lawan Allah Ta'ala. Gila Allah. Iya kan? Iya. Selalu terkenang-kenang Allah. Berarti gila juga. Mereka yang tidak berada di dalam hadiratullah, atau mereka yang enggan untuk menuju hadiratullah, maka mereka itu orang yang bermain-main. Coba cermati, yalah, cermati lagi. Kita ambil lapangannya hikmah ilmu. Nih kita mengambil hikmah ilmu aja bang, mengambil hikmah ilmu sebagai perumpamaan, tamsilan. Setiap tahunnya umat muslim itu diwajibkan berpuasa, ya Allah, ya kan? Iya. Apa ayatnya? Ya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Terakhirnya apa? La'allakum tattaqun. Ini datang nih tahun ini bulan Ramadan, dikatakan berpuasalah engkau agar engkau menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Lalu berpuasa nih. Nanti tahun depan
itu lagi. Berpuasa lagi supaya menjadi orang yang bertakwa. Berarti saat ini dia berpuasa menjadi bertakwa. Lalu lepas dari bulan puasa, Ya. kayak apa takwanya? Kayak apa takwanya? Lepas kelak, makanya disuruh lagi berpuasa lagi supaya bertakwa. Keluar dari bulan Ramadan, hilang lagi takwanya. Harusnya takwa itu kada boleh lepas, kada boleh lepas, karena hakikat daripada takwa itu ialah ia berada di hadirat Allah. Itu hakikat takwa yang dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, siapa mereka itu? Orang yang berada di hadiratullah. Sekarang berada di hadiratullah itu, maukah kita keluar masuk? Hah? Yuk. Iya, kalau keluar dari hadiratullah saat kita keluar baru mati. Pas keluar dari hadiratullah mati kita, berarti mati di luar hadiratullah. Ya kan? Makanya jangan bermain-main. Setelah engkau berada di dalam hadiratullah, jangan keluar dari hadiratullah. Kayak itu nah. Hidupmu di dalam hadiratullah, maka matimu biarlah di dalam hadiratullah. Kayak itu maksudnya. Bila engkau hidup dan mati di dalam hadiratullah, selamat tuh. Kayak itu maksudnya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mendapati suatu kematian. Kayak itu lah. Kecuali engkau benar-benar telah menjadi sebagai orang yang muslim. Kan gitu lah. Wa antum muslimun. Muslim itu kalau bahasa hakikatnya artinya mereka yang berserah diri. Orang yang berserah diri selamat tuh. Makanya salim itu selamat. Siapa sih salim itu? Orang yang berserah diri. Taslim, dia berserah diri. Orang yang berserah diri selamat tuh. Ada yang mencuntan ayam, habis mencuntan ayam buka ke kantor polisi, lalu mengadu, Pak polisi, ulun tadi habis mencuntan ayamnya si Angon, ulun jual jasa makan. Oh kayak itu kah? Kalau kayak itu masuk dalam kurungan. Tapi masuk dalam kurungan diberi rokok, diberi kopi, ya lah. Baik pulang polisinya. Coba kalau jadi buronan, ya lah. Kada berserah diri, habis tuh Pak. Muslimun itu atau orang muslim itu adalah orang yang berserah diri. Janganlah engkau mendapati suatu kematian sementara engkau belum termasuk orang yang berserah diri. Begitu maksudnya. Nah, berserah diri tadi itu kaitannya ya ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya hadiratullah. Itu maksudnya.
Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah orang yang berada di hadiratullah. Orang yang berada di hadiratullah adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Begitu maksudnya. Maka berarti mereka yang belum dikatakan bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa, maka mereka itu dikhawatirkan ketika ia mati tidak sebagai orang yang berserah diri. Begitu maksudnya. Sekali lagi, orang yang belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka mereka itu dikhawatirkan akan mati sebagai orang yang mati yang belum berada di dalam keberserahan diri. Nah itu yang dicari jalannya kayak apa nih nah? Mana tahu mati itu kapan? Kayak itu kalau bahasa umumnya lain. Kalau aulia Allahnya tahu bila mati. Kita ini kan jangan wala kita ini bertahan. Iya kan? Kita ini bertahan wala kada tahu matinya bila. Pas isuk mati tapi belum berserah diri. Kayak itu. Karena bukan wali lalu berjaga apa? Berjaga jangan sampai mati kecuali sudah termasuk orang yang berserah diri. Orang yang sudah berserah diri adalah orang yang dikatakan bertakwa dengan sebenarnya takwa. Orang yang sebenarnya bertakwa itu adalah orang yang sudah berada di hadiratullah. Orang yang berada di hadiratullah itu adalah orang yang seringkali bahkan mungkin selalu merasakan hadirnya Allah. Nah, jelas benar sudah. Iya kan? Ya. Jelaslah. Lalu bagaimana rumus orang yang berada, rumus dari orang yang merasakan dan menyadari akan hadirnya Allah. Allah dan Muhammad tidak bercerai, ya kan? Allah dan Muhammad tidak berpisah, ya kan? Di mana ada Allah di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad di situ ada Allah. Maka mereka yang berada di hadiratullah pasti harus berada di hadiratul Rasul. Itu rumusnya. Orang yang berada di hadiratullah pasti dan harus berada di hadiratul Rasul. Harus berada di hadirat Rasul. Artinya ia harus seringkali bahkan mungkin selalu merasakan akan kehadiran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang seringkali dan selalu merasakan akan hadirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti mereka itu berada di hadiratul Rasul.
Dan mereka yang berada di hadiratul Rasul itu mereka berada di hadirat Allah. Itu rumusnya. Nah, ketemu sudah lagi jalurnya Allah, ya kan? Kada segampangan itu berada di hadiratullah. Nah kayak apa? Berada di hadiratullah. Maka jar Allah itu ada tapi kada ada, ya kan? Kayak wayang banjar tadi itu nah. Hah? Ada tapi kada ada tapi ada. Kayak apa bisa tidak berada di hadiratullah? Ia ada tapi kada ada tapi ada. Nang kada ada itu nah yang ada. Yang tiada itu nah itu yang dikatakan ada. Yang tiada itulah Nur Muhammad SAW. Matamu melihat tiada, mata ini mata. Matamu melihat tiada, nih. Tapi ada. Tapi yang tiada inilah yang sejatinya ada. Maka ketika engkau merasakan dan menyadari akan hadirnya yang tiada ini, maka itulah engkau merasakan hadirnya Nur Muhammad atau merasakan hadirnya kehadiran Nur Muhammad. Kemarin kita pakai sebuah mangga rola, biji mangga rola kemarin lah. Biji mangga nang awal, yang pertama kali jatuh ke bumi atau yang pertama kali ditanam katakanlah, lalu kemudian tumbuh besar, berbatang, berdahan, beranting, berdaun, berbunga, lalu berbuah. Di dalam buah nang banyak itu ada biji, ya Allah. Biji mangga di dalam buah mangga tadi itu tidak jauh berbeda bentuknya dengan biji yang pertama. Iya kan? Tidak jauh beda bentuknya dengan yang pertama. Ayo aja kupas mangganya, ayo aja makan mangganya, lalu kelihatan bijinya. Begitu dilihati bijinya kada jauh beda dengan biji yang pertama. Cuman sayangnya biji yang pertama sudah gaib, ya kan? Sehingga kada bisa dijadikan perbandingan. Tapi bisa diingat, rupa bentuknya tidak jauh berbeda dengan biji yang pertama. Kemana gaibnya biji yang pertama tuh? Kemana gaibnya? Ya kan? Kemana gaibnya? Ya ke dalam biji mangga itu. Ini nah biji mangga yang awal nah. Nah, biji mangga yang awal gaib kalau, ya kan? Gaib. Nih biji mangga yang awal. Yang di dalam dirimu tuh nah biji mangga nang rimbun tadi lah. Rupa bentuknya kada jauh berbeda. Sebutannya aja yang satu kodim, yang satu muhadas. Namun yang muhadas itu asalnya dari nang kodim. Namun nang kodim itu nang menyatakan muhadas.
Dan yang muhadas itu kenyataan dari nan qadim. Ya kan? Siapa yang merasakan dan menyadari akan kehadiran Nur Muhammad, baik nan qadim ataupun nan muhadas, emang gue pikirin, maka sama halnya dia merasakan, menyadari kehadiran Allah. Apa ujar kita? Lalu ujar kita, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya kan? Ya. Berjuta-juta umat muslim bertawasul ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nang di sana lagi ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nang di sana lagi ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kada pinandu. Kada pinandu lawan sisir Rasulullah, kada pinandu lawan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Masih bisa juga kesurupan. Masih apa? Maka jadilah hadratin Nabi Mustafa. Ya kan? Jika ia berada di hadiratul Rasul, harusnya kan kau lagi kesurupan. Bahkan bila ada orang yang kesurupan, buka orang yang kesurupan. Kenapa? Ada ilah hadiratul Nabi. Ya kan? Ada ilah hadiratul Nabi. Di situ nang kesurupan. Didatangi oleh orang yang ilah hadaratin Nabi, buka. Itu kisah aja Pak. Siapa yang merasakan dan menyadari akan kehadiran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang qadim maupun yang muhadas, dalam kurung imam gua pikirin, dalam kurung emang gua pikirin, qadim kah muhadas kah, ya kan? Sekali dua uang ya kan? Seperti apa itu, uang koin, seperti uang koin kan? Sebelahnya gambar apa, sebelahnya gambar apa, kawalah dipisah. Siapa yang merasakan dan menyadari akan kehadiran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu telah berada di hadiratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti mereka itu tiada lain, ia berada di hadiratullah. Yakin pakai tabuk liur. Nah, apalagi sudah. Lalu kalimat selanjutnya, jangan engkau mendapati kematian kecuali engkau benar-benar sudah sebagai orang yang berserah diri. Kayak itu Pak. Selalu berjaga, jangan keluar dari hadiratul Rasul, jangan keluar dari hadiratullah. Siapa yang keluar dari hadiratul Rasulullah SAW, siapa yang keluar dari hadiratullah, merekalah orang-orang yang celaka. Merekalah orang-orang yang binasa. Maka semoga bagi setiap diri kita Allah mantapkan keimanan di dalam diri kita. Allah kokohkan keyakinan di dalam diri kita untuk terus
terus dan untuk terus berusaha dapat jajang kokoh di dalam hadiratul Rasulullah SAW untuk merasakan dan menyadari akan kehadiran Nur Muhammad SAW sehingga benar-benar diakui Allah berada di dalam hadiratullah, sehingga suatu saat kelak ketika kematian mendatangi setiap diri kita, kita berada di dalam hadiratullah. Mati di dalam hadiratullah, maka itulah mati yang mulia, mati yang diberkati, mati yang mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Semoga Allah memberkati setiap diri kita dengan keberkatan-keberkatan Nur Muhammad SAW yang ternyatakan pada diri baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga Allah kokohkan keyakinan setiap diri kita sampai akhir masa menutup mata dan dikumpulkan kembali kelak kita di yaumil akhir bersama, dikumpulkan di dalam majelis Rasulullah SAW. Barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian yang tersampaikan di malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyatina wa barakatina wa maulana Muhammad.